Kamu baik-baik saja? Bagaimana kalau kamu terluka? Baik-baik saja, jangan khawatir. Hati-hati. Kuheng tanganmu. Bagaimana kalau tanganmu terluka? Bagaimana tidak apa-apa? Berhenti. Ah Wei, Youdong. Youdong, kamu baik-baik saja? orang-orang ini kamu yang panggil? Bukan aku yang panggil. Yo Si Chao, Hari ini makanannya benar-benar enak. Kalau ada kesempatan kita makan bersama lagi. Oke, lain kali aku ajak kamu ke tempat lain. Baiklah. Aku sudah sampai. Kamu tinggal di sini? Ini warung mie milik ibuku, bagaimana? Ada minat mencoba semangkuk? Lepaskan aku sudah terlalu kenyang. Bagaimana kalau aku berkunjung lain kali? Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa. Si Zong, sampai jumpa. Ling Yun. Selamat malam, Bu. Ini siapa? Dia yang sering aku ceritakan kepada ibu. Bosku si Jianyu Si Zong. Ibu. Kamu sudah besar ya? Bu, maksud ibu apa? Tidak. Terima kasih sudah mengantar Ling Yun pulang. Tidak apa-apa, Ling Yun teman baikku. Sudah seharusnya. Si Zong, bagaimana kalau masuk sebentar? Sudah larut, bagaimana kalau kalian istirahat dulu? Benar, istirahat lebih awal lebih baik. Ibu. Tidak apa-apa, kenapa kamu pulang terlambat? Ibu tidak berani menutup pintu. Maaf ibu, lain kali tidak akan terlambat lagi. Ling Yun, Bu. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Bu. MA, dia udah pergi. Ayo kita masuk. Aku haus banget, MA, kamu mau minum? MA. Kamu kenapa? Ling Yun, kenapa si Zong ngantarin kamu pulang? Karena kita makan bareng. Terus, si Zong punya pacar nggak? Nanya itu buat apa? Cepetan bilang punya nggak? Kayaknya nggak deh, nggak pernah denger dia bilang.
Terus, dia nggak mungkin suka sama kamu kan? MA, kamu mikir apa sih ngomong nggak jelas? Masa seorang bos ngantarin kamu pulang? Terus ajak makan. Karena merasa bersalah. Dia sama ibu tirinya nggak akur. Aku sedikit terlibat. Ibu tiri. Ibu tirinya nggak baik sama dia? Kayaknya konfliknya dalam banget. Dia bilang apa ke kamu? Aku mau angkat telepon dulu. Halo Gao Xiang. Apa? Rumah sakit? Oke, aku langsung ke sana. Ling Yun, MA. Gao Xiang sama Ku Heng kecelakaan, aku harus ke sana. parah nggak? Aku juga nggak tahu, aku ke sana dulu ya MA. Maaf, Pelen. maaf. Gao Xiang Ting Ting. Ling Yun, Kamu terluka? Nggak apa-apa. Ku Heng mana? Lagi dijahit di dalam. Dijahit? Jangan khawatir. dokter bilang cuma beberapa jahitan. Ini sebenarnya kenapa sih? Yao Xichao nyuruh orang ngerusak bar terus berantem. Yao Zichao ini. Masih ada yang harus dibersihin nih? Maaf ya, benar-benar minta maaf, tapi kalian tenang aja. Semua biaya pengobatan dan biaya kehilangan waktu kerja, kami akan menanggung semuanya, Ling Yun. Benar-benar minta maaf ya. Kok kamu lagi? Non Cheng, aku sekarang gak punya energi buat bertengkar sama kamu. Tolong minggir. Kamu pikir aku mau bertengkar sama kamu? Itu bagus, kalau gitu kamu cepat minggir. Aku masih harus memberikan ganti rugi ke korban. Ganti rugi melulu. Bisa nggak kamu ngurusin kakakmu itu? Urusan keluargaku nggak perlu kamu campuri. Urusan keluargamu memang nggak perlu aku campuri. Tapi hari ini kamu sudah menyakiti temanku, aku pasti akan ikut campur. Oke, Karena ada keluarga seperti kamu, baru ada kakak brengsek seperti kamu. kamu nggak tahu apa-apa, ngomong apa sih? Apa yang aku lihat belum cukup ya? Nona Ling Yunyo nggak tahu apa-apa. Dia malah ikut kena pukul demi Ku Heng. Apa sih, kan jelas-jelas orang yang dibawa kakaknya. Yang mulai duluan. Ling Yun, Ku Heng sudah keluar. Ling Yun, Ku Heng, gimana kabarmu? Ku Heng, ada apa sih? Aku lihat dulu di mana yang dijahit. nggak apa-apa, cuma luka kecil. Kenapa sih berantem sama orang? Benar gak apa-apa? Sudah bilang nggak apa-apa. Ternyata cewek yang kamu bikin marah itu dia. Kamu datang kenapa? Aku baru belajar bikin kue, pengen kasih kamu cicip. Malam-malam gini. Terus masih ngasih aku sesuatu, nggak takut ketemu orang jahat di luar? Kalau aku ketemu orang jahat, kamu mau ngapain? Aku nggak jawab pertanyaan hipotetis. Kamu jadi Spider-Man aja nyelamatin aku. Ah, masa sih? Kue bikinan tanganku sendiri. Banyak banget. Ini masih dikit, tunggu bentar. Aku yang kasih makannya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Gimana, enak nggak? Enak kok, boleh juga. Apakah lebih baik daripada Moziki? Tolong jangan sebut dia lagi. Sudah 2 tahun berlalu. Masih belum bisa melupakan. Saya tidak ingin membicarakan topik ini. Kakak Ize, jangan mengurung diri sendiri. Apa yang Moziki bisa lakukan, saya bisa lebih baik darinya. Kamu adikku, tentu saja kamu lebih baik darinya. Baru saja selesai olahraga, tidak nyaman makan banyak. Saya akan menyimpannya dulu. Duduk sebentar.
Masuk tidak mengetuk pintu. Ada yang perlu dibicarakan. Saya tanya kemarin malam kamu kemana? Bukan urusanmu. Saya melihat sendiri kamu membawa, merusak bar orang lain dan membuat keributan. Kamu lapor saya, kamu punya bukti. Yoshi Chao kamu. Kamu sudah tidak bisa ditolong. Sampai segitunya. Cuma merusak bar. Diam. Manajerku kemarin terluka. Kamu nanti pergi minta maaf kepadanya. Yo Keke. Kamu berkali-kali membantu orang luar. Apakah kamu tertarik pada Ku Heng yang tampan itu? Kamu ngomong apa? Manajerku adalah talenta yang saya ajak ke perusahaan. Talenta. Saya pikir dia talenta yang kamu ajak ke tempat tidur. Bagus, pukulan yang bagus. Yo Keke. Karena tamparanmu ini, saya tidak akan berhenti dengan Ku Heng. Saya ingin melihat apa yang Ku Heng bisa lakukan melawan saya, Yoshi Chao. Yoshi Chao, saya peringatkan kamu. Jika kamu berani melakukan tindakan buruk terhadap Ku Heng, saya pasti tidak akan membiarkanmu. Baik, tapi jangan lupa, kita berdua yang saling bergantung. Saya pikir kamu tidak perlu datang ke perusahaan besok. Kondisi kamu sekarang sangat tidak cocok untuk bekerja. Saya pikir lebih baik mengambil cuti panjang. Setelah kamu introspeksi baru kembali bekerja. Kamu kejam. Sedang apa? Mara Bucaya. Maaf Pak Yo, maaf. Jangan panggil aku Pak Yo. Kalian jalan aja nggak bisa. Ngapain aku pekerjain kalian? Maaf, aku nggak sengaja tadi Bapak yang jalan. Masih aja membantah. Kalian semua nggak ada yang menghargai aku ya. Kamu ke bagian keuangan ambil gaji terus pulang. Kembali kerja, ngapain lihat-lihat? Kamu nonton Descendants of the Sun belum? Iya, aktor utamanya ganteng banget kan, betul? Song Joong Ki pakai seragam militer keren banget ya. Kalian dengar belum si Xiaoli dari bagian promosi? Dikeluarin sama Pak Yo. Katanya Yodong nanggung jabatan Pak Yo. Jadi Xiaoli belum tentu pergi ditanggung jabatan. Yodong emang jago. Yoshi Chao kenapa ya sampai bermusuhan sama Yodong? Aku dengar ini dari kantor direktur. Katanya sih karena Pakku yang baru. Gak mungkin kan mereka gak berhubungan. Ada apa yang aneh sih? Pakku ganteng dan berbakat. Yodong kita juga udah hampir 30 tahun. Ada asisten yang kompeten kayak gini. Bisa aja terjadi sesuatu di antara mereka. Iya ya? Ku Heng sampai segitunya ya. Semakin besar kekuasaannya di Dijie, semakin susah aku bertahan. Nggak boleh, aku harus cari cara. Iya, Yoshi Chao. Sekretaris Chao. Yo masih marah-marah. Iya nih di kantor direktur. Baru aja turun beberapa dokumen serah terima. Aku nggak berani masukin. Aku bantu masukin ya. Beneran ya, oke deh. Terima kasih ya. Kamu siapa? Halo Pak Yo. Kita pernah ketemu, aku si Gon.
Aku suruh kamu pergi, bukan aku suruh kamu pergi. Kamu denger nggak, aku suruh kamu pergi. Pak Yo, jangan marah dulu, jangan marah. Pak Yo, aku bisa bantu usir Ku Heng. Kamu pakai apa? Pak Yo, kamu belum tahu. Di seluruh grup Dijia, tidak ada yang lebih mengenal Ku Heng daripada saya. Tapi Yo dong yang mengawasinya. Dia tidak membiarkan saya menyentuhnya. Yo, Anda tidak perlu khawatir. Saya bisa membuatnya mengundurkan diri secara sukarela. Jika Anda benar-benar bisa, posisi Ku Heng akan menjadi milik Anda. Terima kasih Yo, terima kasih. Ize, saya bawakan makanan untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Si. Kenapa kamu tidak sopan masuk tanpa mengetuk? Ulangi. Tidak perlu banyak aturan. Saya akan tunjukkan penemuan baru saya. Dua bulan lalu Ding Feng mengakuisisi sebuah studio desain bernilai 10 juta yuan. Ini detail kontraknya. Saya sudah lihat kontraknya, tidak ada masalah. Ini hanya salah satunya sepengetahuan saya. Sejak mengakuisisi studio ini, grup Ding Feng dan anak perusahaannya telah mengakuisisi beberapa perusahaan kecil seperti ini. Menurut jumlah yang saya temukan, totalnya sekitar 500 juta. 2 bulan lalu. Ize. Saat itu kami baru saja mengajukan rencana pengembangan proyek 423. Jadi bisa dikatakan Zhang Lili saat itu sudah mulai melakukan persiapan. Tapi ini semua adalah proyek normal perusahaan. Kami tidak bisa menemukan kesalahan. Jadi Anda hanya mengatakan hal-hal yang sudah kami ketahui. Untuk kami dengar tidak ada lagi benar? Tidak ada, saya hanya punya satu keraguan. Kalau begitu lanjutkan. Kontrak-kontrak ini tampaknya tidak ada masalah. Tapi tidak ada masalah. Mungkin justru masalah terbesar. Ling Yun, jangan berbelit-belit, katakan saja langsung. Kontrak-kontrak ini semuanya menyepakati dana akuisisi tidak perlu dibayar sekaligus, tetapi disesuaikan dengan kinerja beberapa tahun kemudian untuk menentukan jumlahnya. Tentu saja Zhang Lili seberani apapun. Tidak berani terang-terangan membelai Kang Kang kosong. Menunda arus kas grup. Tapi saya sudah memeriksanya. Semua proyek yang sedang berjalan di perusahaan tidak memerlukan pengeluaran besar. Lalu kemana uang perusahaan yang lama? Ya. Saya terus menyelidiki dan baru tahu, uang itu sudah mereka habiskan semua. Tidak benar, saat grup melakukan akuisisi. Tidak ada pembayaran penuh. Terkadang bahkan tidak sampai 1/10. Bagaimana mereka bisa menghabiskan dana grup? Ini dukungan terbatas. Kontrak ini adalah perjanjian tambahan. Di sini disebutkan, jika perusahaan anak membutuhkan dukungan dana, bisa dilaporkan ke grup-grup akan memberikan dukungan termasuk, tapi tidak terbatas pada perluasan saham investasi proyek, dan memberikan dukungan terbatas pada perusahaan anak. Saya mengerti. Zhang Lili menahan aplikasi dana kita. Lalu melepaskan serigala-serigala itu untuk menghabiskan uang. Benarkan? Jadi Zhang Lili pasti akan mengawasi ketat proyek kita selama ini. Kalau saya Zhang Lili, dia pasti akan menutup sebelah mata. Menunggu sampai proyek kita bermasalah. Lalu dari perusahaan-perusahaannya, mengumpulkan dana menyuntikannya kembali ke proyek Tiandu kita. Jadi pada akhirnya, dia bisa diam-diam menyelesaikan pengambil alihan. Jahat. Sangat jahat, tapi ini benar-benar efektif. Karena kita sudah tahu permainan kotor apa yang dia lakukan, maka kita bisa menghadapinya. Jianyu, saya tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kamu ingin menyelidiki proyek-proyek perusahaan di bawah Zhang Lili. Dan kamu juga ingin berhadapan dengannya. Pada akhirnya bahkan memberitahu Pak Si. Benar kan?
Apakah ada yang salah? Proyek Tiandu adalah proyek andalan Ding Feng. Saya membongkar kesalahannya, ada yang salah. Saya salah ya. Saya rasa bisa diselidiki tapi tidak bisa berhadapan. Kenapa? Dari kontrak dan tindakannya Bu Xiang tidak salah. Dan Pak Si kamu juga tidak berada di posisi yang sepenuhnya menguntungkan. Jianyu dia memang benar. Bahkan jika kamu ingin berhadapan dengan Zhang Lili, itu hanya membuktikan bahwa dia punya kepentingan pribadi pada proyeknya. Itu sangat normal. Pada akhirnya juga menguntungkan untuk Ding Feng. Bahkan jika Direktur Si benar-benar menemukan dia punya niat tersembunyi, lalu apa yang bisa dia lakukan? Paling-paling cuma omelin dia, tapi sikapnya terhadapmu akan berbeda. Lalu gimana? Sekarang kartu terbaik kita adalah menyimpan satu kartu. Pergi dulu investigasi perusahaan mereka. Kumpulkan semua informasi yang kita bisa. Tunggu waktu yang tepat baru kita serang mereka. Ambil semua uang mereka masuk ke kantong kita. Maksudmu? Tarik tapi tidak melepaskan. Jadikan perusahaan-perusahaan itu sebagai kolam dana cadangan kita. Ya jadi, asal kita pegang kelemahannya. Nanti ayam Zhang Lili harus bertelur untuk kita. Boleh juga. Ling Yun, kamu melakukan ini dengan baik. Ada apa? Sudah cukup. Ling Yun, kamu mau aku bagaimana berterima kasih? Tidak perlu, ini pekerjaanku. Kalian tertawa apa? Seharian sibuk belum makan. Ayo duduk sini. Kamu ngapain sih? Dia kasih kamu istirahat 15 menit. Kamu keluar makan sesuatu aja. Oke, tahu. Yize, kamu pelit banget. Cuma kue coba dong. Aku nggak berani makan, ada yang nggak ngizinin. Orang itu sekarang ngizinin cepat makan. Coba dong. Aku nggak sungkan ya. Enak banget. Dibeli di mana? Makan aja nanya-nanya mulu. Pelit. Kenapa kamu nggak makan lagi? Kenyang, bawa pulang buat mama. Kamu dekat ya sama mamamu? Tentu dong. Aku kasih tahu ya makan aja. Tugas yang harus kamu kerjakan investigasi dengan baik. Jangan sampai ketahuannya. Tenang, aku lebih profesional dari kamu. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Berhenti. Ada apa lagi? Sudah tidak ada apa-apa, boleh pergi. Apa sih, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dana di Jie belum masuk. Krisis kita belum teratasi. Mikir apa tidak mungkin. Tapi kue ini memang enak ya, pasti mama suka. Cheng Ling Yun, Kamu siapa?
Kita pernah bertemu. Aku kepala desainer Tiandu Mixiaolan. Aku ingat kita pernah bertemu. Tidak menyangka kamu desainer begitu muda dan cantik. Terima kasih. Jianyu dan kakak Yize selalu memujimu. Bilang kemampuan kerjamu sangat kuat. Si Zong memujiku, aku percaya. Fu Zong memujiku, aku tidak percaya. Dia tidak memarahiku saja, aku sudah bersyukur. Benarkah? Kamu sangat mengenal kakak Yize. Kalian kenal belum lama kan? Belum lama. Tapi setiap hari terasa seperti setahun. Kamu bilang lama atau tidak? Terasa seperti setahun, terkadang juga sebuah kebahagiaan. Kue buatanku sendiri. Banyak sekali. Ini dari Fu Zong, enak sekali. Mau coba sepotong? Kamu tahu dari mana asalnya? Tidak tahu, aku tanya dia juga tidak bilang. Pelit. Dia bukan pelit, kue ini mahal. Sebuah kue bisa mahal apa? Mamaku suka. Aku setiap hari beli untuknya. Kamu tidak mampu beli. Kue ini lebih baik kamu hemat. Untuk Mama Mu menyanyiakan kebaikan kakak Yize. Aku ada urusan duluan ya. Maaf. Nona Mi ini seperti habis makan mesiu. Kakak Yize, Ada apa, ada masalah? aku cuma mau tanya. Rasanya bagaimana kalau kamu tidak suka? Aku makan lumayan enak. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kupikir kamu tidak suka, jadi aku berikan ke orang lain. Kamu lihat Ling Yun. Tentu saja. Pakai kebaikan hati kamu kasih kue yang aku buat ke dia ya. Waktu itu aku mau bawa ke Jianyu, tapi dia. Kalau Jianyu mau makan, dia bisa minta ke aku bisa buatkan. Tapi itu aku buat untuk kamu, apa niatku. Di sini cuma jadi hadiah, bisa seenaknya dikasih ke orang lain. Bisa nggak kamu jangan cari-cari masalah? Aku yang cari-cari masalah. Aku nggak nyalahin kamu kok. Sudahlah, anggap saja aku yang salah. Aku salah ya. Kamu nggak salah. Aku yang salah. Fu Yize dan Mi Xiaolan bertengkar. Kayaknya karena Cheng Lingyun. Gak apa-apa, kamu turun dulu. Si Jianyu itu sepenuhnya bergantung pada Fu Yize. Perasaan Mi Xiaolan ke Fu Yize, orang buta aja bisa lihat. Aku harus mikir baik-baik, gimana memanfaatkan konflik ini. Masuk. Yo dong. Kuzong duduk. Ini jadwal baru yang aku buat untuk proyek Tiandu. Kamu lihat dulu. Luka kamu belum sembuh. APA perusahaan perlu atarkudi. Beberapa hari Nggak buat perlu kamu. kerja sama dengan Ding Feng, lebih penting sekarang. Aku tahu mana yang penting, aku nggak salah pilih kamu. Ngomong-ngomong, kakakku beberapa hari ini nggak cari kamu kan? Nggak, aku sudah beberapa hari nggak lihat dia. Kakakku ini. Sudahlah, nggak usah bahas dia. Tanya tentang kamu aja.
Apa kamu suka Cheng Lingyun? Aku dan dia main bareng sejak kecil. Kayak kakak adik. Yo dong. Masalah pribadiku kita bicara nanti aja. Kamu cepat lihat jadwalnya. Sebentar lagi kita bawa ke Fudong. Apa yang mau kamu bilang? Aku masih harus pulang. Lingyun, hari ini aku datang untuk minta maaf. Saya ingin menjelaskan tentang hubungan saya dengan Qianru. Jangan bicarakan itu dengan saya. Kalau tidak ada apa-apa saya pergi dulu. Tunggu. Sebenarnya saya datang hari ini untuk memberitahumu hari ini. Saya datang untuk memberitahumu. Kamu harus berhati-hati dengan Ku Heng. Kenapa saya harus berhati-hati dengan Ku Heng? Lingyun, saya tahu saya telah menyakitimu. Jadi saya harus menebusnya. Meskipun Ku Heng adalah atasan saya, tapi hal ini saya tetap harus memberitahumu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya rasa kamu juga seharusnya tahu. Ku Heng sekarang adalah wakil presiden di perusahaan kita. Tapi tahukah kamu kenapa dia bisa naik begitu cepat? Semua itu karena ketua direktur kita Yo Keke. Dia sekarang sedang berkencan dengan ketua direktur kita. Apa hubungannya dengan saya? Tentu saja ada hubungannya. Ku Heng selalu baik padamu. Saya tidak percaya dia tidak punya perasaan sedikit pun padamu. Dia sedang berkencan dengan Yo Keke. Tapi dia juga sangat baik padamu. Kamu harus berhati-hati dengannya. Dia terlalu licik. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Apa urusannya denganmu kalau dia licik dan lagi? Dia tidak akan menipuku, dia berbeda denganmu. Apakah trik ini akan berhasil? Jangan khawatir, Nyonya Yo. Ku Heng itu selalu mencintai Lingyun. Asalkan Lingyun salah paham tentang hubungan Ku Heng dan Yo Dong, Ku Heng pasti akan mengundurkan diri untuk membersihkan namanya. Tidak terpikir Ku Heng masih seorang pecinta sejati. Apa gunanya pecinta sejati? Hanya tahu bersikap baik pada wanita, tidak mengerti pikiran wanita. Bagus, 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 saya suka kamu. Ingat, setelah Ku Heng pergi, posisinya akan menjadi milikmu. Terima kasih atas promosinya, Nyonya Yo. Tabel ini. Terlalu memuji Pak Fu ini, seharusnya saya lakukan. Paman Fu tidak tahu. Setelah Ku Heng datang ke perusahaan, dia banyak membantu saya dan perusahaan. Dia benar-benar sangat berbakat, tapi hanya ada satu yang kurang, dia terlalu rendah hati. Om Fu memujimu, kamu harus menerimanya. Dia jarang memuji orang. Terima kasih Direktur Fu. Memang bagus. Ku Heng, kamu membantu DJ sama saja dengan membantuku. Kalau bicara terima kasih, aku harus berterima kasih padamu dulu. Begini saja, hari ini jangan pergi. Makan malam di rumah bersama Keke bagaimana? Direktur Fu, aku. Terima kasih Om Fu. Bisa makan di rumah Om Fu. Sangat terhormat, kamu untung. Direktur Fu, kalau begitu aku tidak sungkan. Sungkan apa? Bukannya kamu bilang teh yang kubeli itu. Aku tidak mengerti teh ini. Kudengar keluarga Ku Heng bergerak di bidang teh ya. Bantu aku melihatnya. Kalau begitu Ku Heng bantu Tante melihatnya. Baik Direktur Fu, aku akan pergi melihat dulu, terima kasih. Ayo Tante. Keke. Apa kamu suka sama anak ini? Om Fu, jangan sembarangan bicara.
Sembarangan bicara. Om Fu sudah hidup puluhan tahun, mana mungkin sembarangan bicara. Pikiran anak muda seperti kalian. Aku langsung tahu. Dia memang orang terbaik yang pernah kulihat. Bagus, anak muda ini sangat hebat. Pantas untukmu. Orang tuamu sudah meninggal sejak dulu. Aku melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Urusan pernikahanmu, Om Fu pasti bertanggung jawab. Apa yang perlu Om bantu kamu bilang saja. Om Fu, masalah ini mungkin Om tidak bisa membantu. Ku Heng sudah punya orang yang dicintai. Sudah punya orang yang dicintai. Siapa yang bisa lebih hebat darimu? Hebat apa gunanya? Mereka sudah kenal sejak kecil. Ngomong-ngomong, gadis ini dengan Om Fu ada hubungan yang agak jauh. Hubungan apa? Namanya Cheng Lingyun. Sekarang asisten andalan kakak Yize. Juga bertanggung jawab atas proyek Century City. Orangnya Yize ya. Sepertinya dia belum tahu kalau Ku Heng suka. Ternyata cinta sepihak. Tidak masalah. Nanti aku bilang sama Yize. Suruh dia pindahkan dia dari tim proyek ini. Biar mereka jarang ketemu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini ya. Terima kasih Paman Fu. Paman Fu, kenapa kamu? Paman Fu, Paman Fu, Paman Fu. Paman Fu, kenapa kamu? Bibi Huirong, Bibi Huirong. Apa? Tianlin, aku sudah telepon Yize. Dia segera datang. Mati. Jangan telepon dia. Paman Fu, Bibi Su ini juga perhatian sama kamu. Kamu dirawat di rumah sakit. Anaknya harus datang dong. Yize datang. Kamu juga di sini. Kamu baik-baik saja. Tidak mati. Kalau begitu ada kalian yang jaga dia. Baiklah, aku pulang dulu. Berhenti. Kenapa mau aku temani kamu ya? Yize, Siapa yang mau kamu temani? Aku cuma mau bilang sesuatu sama kamu. Apakah di bawahmu ada Cheng Lingyun? Pindahkan dia dari proyek Century City itu. Kenapa? Paman Fu, urusan ini nanti saja. Sekarang, aku tidak mau lihat dia di proyek Century City. Cuma pegawai kecil. Apa salahnya sampai segitunya? Aku bapakmu. Tidak boleh aku urus. Masa kamu karena pegawai kecil mau bertengkar sama aku? Tidak ada yang mau bertengkar sama kamu. Kamu yang mau berantem sama aku. Kalau kamu yang suruh aku usir dia. Maaf, nggak bisa. Kamu. Tianlin, jangan marah-marah. Paman Fu, tenang dulu. Masalah ini nggak perlu buru-buru. Apa kamu tahu sesuatu? Ini ada hubungannya sama Ku Heng. Sebenarnya, Aku cuma mau tanya satu hal hari ini. Perkataanku. Kamu dengerin atau enggak? Kalau kamu maksa aku usir Cheng Lingyun. Maaf, aku nggak bisa. Kamu terlalu membela dia. Apa kamu suka sama dia? Bisakah kamu nggak usah bikin ribut? Suka atau nggak sama dia itu urusanku. Kalaupun aku beneran suka sama dia, urusanmu apa? Huirong, kamu ingat. Kecuali aku mati.
Jangan telepon dia lagi. Tianlin, Yize cepat minta maaf sama ayahmu. Ngapain marah-marah? Nanti juga ada hari itu. Nanti aku akan ingat gimana kamu perlakukan ibuku. Aku pasti balik buat melayat kamu. Melayat.